Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihil arda ba'da mawtiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Salahuddin yang berkah ini. Di awal sekali di kesempatan yang berkah ini, saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan ingin mengajak seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam arti dengan ikhlas menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan dengan ikhlas pula tentunya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam suatu kesempatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan hewan yang namanya lebah. Ia makan yang bersih-bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan yang terpenting jamaah sekalian, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dihinggapinya. Hadis Ahmad Al-Hakim Al-Bazar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seorang mukmin adalah manusia, adalah hamba Allah yang memiliki sifat, yang memiliki karakter, yang memiliki ciri yang sangat unggul. Sifat, karakter, dan ciri yang unggul itulah yang bisa memberikan keistimewaan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Sehingga jamaah sekalian, dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, peran dan tugas apapun yang mereka emban, maka semuanya dilakukan dengan cara-cara yang santun dan bijaksana, yang membuat orang lain, membuat tetangganya, membuat masyarakatnya menjadi bahagia dan sejahtera. Kalau demikian itu jamaah sekalian, maka ia akan menjadi manusia seperti hamba Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang artinya manusia yang paling baik adalah manusia
yang paling banyak memberikan manfaat, yang paling banyak memberikan faidah kepada manusia yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kehidupan ini agar menjadi indah, kehidupan ini agar menjadi menyenangkan, kehidupan ini agar menjadi sejahtera, tentunya membutuhkan manusia-manusia seperti di atas tadi. Menjadi apapun, ia akan menjadi yang terbaik. Apapun peran dan fungsinya, sekali lagi selalu membuat orang lain menjadi bahagia dan sejahtera. Bukan sebaliknya jamaah sekalian, justru kehadirannya di alam ini membuat orang lain, membuat tetangganya, membuat masyarakatnya menjadi sengsara dan menderita. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sejenak marilah kita introspeksi diri. Bandingkanlah apa yang dilakukan oleh binatang ciptaan Allah yang namanya lebah dengan apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita yang hadir di masjid yang mulia ini mengaku sebagai seorang mukmin. Berikut ini adalah ciri, adalah karakter, adalah sifat binatang ciptaan Allah yang namanya lebah. Ciri lebah yang pertama, lebah hinggap di tempat yang bersih dan selalu menyerap yang bersih-bersih. Lebah hinggap di tempat-tempat pilihan jamaah sekalian. Lain halnya dengan binatang ciptaan Allah yang lain yang juga berupa serangga, yaitu lalat. Hewan yang satu ini mudah kita temui di tempat sampah, di tempat yang kotor, dan tempat yang berbau busuk. Tetapi lain halnya dengan lebah. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga, lebah hanya akan mendatangi buah-buahan yang pada suatu saat nanti ia akan menghasilkan sebuah zat yang dapat meningkatkan kesehatan kita semua, yang dapat meningkatkan imunitas manusia, yaitu menghasilkan nektar atau madu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karenanya jika manusia yang seperti ini mendapatkan sebuah amanah dari siapapun datangnya amanah itu, maka dia akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan melakukan amanah itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan korupsi, nepotisme, penipuan, apalagi berdusta. Yakinlah jamaah sekalian bahwa harta, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membuat hidup kita bahagia di dunia. Justru sebaliknya jamaah sekalian, bahwa harta, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar justru membuat hidup kita menjadi sengsara dan menderita. Bahkan banyak saudara-saudara kita jamaah sekalian di masa akhir tuanya justru menjadi buruan negara. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sifat atau karakter lebah yang kedua, lebah mengeluarkan sesuatu yang bersih-bersih. Siapa yang tidak kenal dengan madu lebah? Semuanya tahu jamaah sekalian bahwa madu lebah mempunyai khasiat yang luar biasa.
Tetapi jamaah sekalian, kita harus berpikir dari organ tubuh manakah keluarnya madu itu. Itulah salah satu keistimewaan lebah. Ia produktif dalam kebaikan, ia produktif dalam kebajikan. Bahkan dari organ pada tubuh binatang lain yang hanya mengeluarkan sesuatu yang menggigitkan, yaitu dominan mengeluarkan kotoran, justru pada lebah sedikit mengeluarkan kotoran dan dominan mengeluarkan nektar atau madu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sifat lebah yang ketiga, lebah tidak pernah merusak. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis di atas tadi, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dihinggapinya. Begitulah kita sebagai seorang mukmin jamaah sekalian. Dia tidak pernah melakukan perusakan-perusakan, baik perusakan material maupun perusakan non-material. Bahkan jamaah sekalian, justru kehadiran lebah di alam ini membuat alam kita ini menjadi stabil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan alam kita ini tetap stabil dan bisa dinikmati oleh anak cucu kelak nanti dalam kondisi yang stabil pula. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sifat atau karakter lebah yang terakhir, lebah tidak pernah melukai kecuali apabila ia diganggu. Lebah tidak pernah menyerang binatang lain. Ia akan menyerang binatang lain manakala ia merasa terancam atau terganggu oleh binatang lain atau lingkungannya. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah itu, mereka rela mati dengan cara melepas sengatannya pada tubuh pihak yang diserang. Kita bisa mencontoh, mentauladani sifat atau karakter lebah yang terakhir. Musuh tidak perlu dicari, tetapi jika ada, kita tidak akan pernah lari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah beberapa sifat karakter binatang ciptaan Allah yang namanya lebah. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi dan pekerjaan kita, mudah-mudahan minimal bisa bermanfaat buat rumah tangga kita masing-masing. Alhamdulillah, apabila profesi dan pekerjaan kita bisa bermanfaat buat orang lain, buat tetangganya, buat masyarakatnya, buat bangsa dan negara, terutama bermanfaat buat agama Islam tercinta. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pada saat ini, kalaupun pada detik ini ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara handai orang kita, ada di antara kedua orang tua kita yang sedang dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang sakit terbaring di rumah sakit, sedang sakit terbaring di rumah, apapun jenis penyakitnya, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan segera disembuhkan kembali, bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh dan salihah, sehingga bisa membanggakan kita sebagai orang tua. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga tercinta kita di akhirat nanti dimasukkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah, surga Jannatul Na'im. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajallu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. المغضوب عليهم ولا الضالين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر